Universitas Adi Rajasa Reswara. Yang kedua, Theo Fani, selaku narasumber utama webinar hari ini, yang saya banggakan, Anissa Fitri, mahasiswa ilmu komunikasi, selaku pembicara webinar hari ini, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran dan rahmat atas karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul hari ini di acara webinar kali ini yang dilaksanakan secara online yang berjudul atau bertemakan Inner Child, cara mengenal Inner Child dalam diri kita pada Kamis 28 Juli 2022. Acara ini merupakan acara webinar diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin. Perkenalkan, saya adalah Diara Nanda Herlisna, selaku Master of Ceremony yang akan membantu teman-teman semua webinar hari ini. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara hari ini. Pertama akan ada pemaparan materi oleh dari Aisyah. Yang kedua, pemaparan materi dari narasumber utama kami, itu Theo. Ada sesi tanya jawab oleh yang akan dipandu teman saya, Veronica, selaku moderator. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ini akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Veronica Widi Astuti. Kepada saudari Veronica, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Galar untuk waktunya. Baik, para hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuk pada sesi penyampaian materi sekaligus diskusi. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Aisyah selama kurang lebih 10 menit ke depan. Kepada Aisyah, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Halo teman-teman semua, perkenalkan Aisyah Maharani Syafitri selaku pembicara di Jaya. Oke, untuk pembahasan pertama kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang kesehatan mentalnya dulu, karena ini merupakan pengetahuan dasar yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, mungkin beberapa orang sudah mengetahui nih, apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental itu merupakan kondisi di mana seorang individu menyadari akan kesejahteraannya. Mereka juga menyadari akan ketenangan hidupnya dan juga ketentraman hidupnya, sehingga hal ini membantu hal ini tuh membantu diri kita gitu untuk menikmati kehidupan yang sedang dijalani dan dapat menghargai orang lain di sekitar kita. Tapi dapat diketahui juga bahwa sebagai seorang remaja, mental kita itu harus bisa dicek secara berkala gitu. Karena kan kita remaja nih, otomatis mental kita tuh gampang naik turunnya gitu.
Terus lantas bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi mental kita itu sehat atau tidaknya? Maaf, Saudari Vero, lanjut. Sebelum masuk ke penjelasan cara mengidentifikasi, saya akan sedikit memberitahu bahwa gangguan mental itu dibagi menjadi dua macam. Ada psikotik dan juga non-psikotik. Psikotik itu apa sih? Nah, psikotik itu adalah kondisi di mana penderita ini atau penyakit ini tidak bisa membedakan antara realita dan juga berhalusinasi. Seperti ia yang mengidap gangguan mental skizofrenia, terus gangguan depresi berat, dan juga gangguan delusi lainnya. Terus untuk psikotiknya tuh apa sih? Untuk non-psikotiknya sendiri, ini tuh penderita mengalami gangguan dan pola pikir yang tidak sesuai hukum serta norma. Seperti gangguan kecemasan, fobia, serangan panik, dan OCD. Atau lebih lengkapnya itu obsesif kompulsif disorder. Terus cara kita mengenal gejala mental yang tidak sehat itu bagaimana sih? Yang pertama ada perubahan sifat pada diri kita. Perubahan sifat seperti apa sih yang kayak gitu tuh? Misal yang tadinya dia happy gitu ya, yang tadinya dia senang segala macam, tiba-tiba dia jadi pemurung dan juga jadi pendiam. Nah, itu tuh merupakan gejala mental yang mungkin sering kita lihat gitu untuk orang sekitar. Yang kedua itu ada merasa cemas dan takut akan suatu hal. Biasanya hal ini tuh terjadi karena dia punya pengalaman-pengalaman buruk di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Misal seperti dia yang awalnya pengen berteman dengan siapa, tapi respon orang yang ingin ia teman itu malah membuat dia takut gitu untuk berteman dengan yang lain atau bersosialisasi dengan yang lain. Yang sering sakit atau imun yang selalu ada perubahan. Untuk perubahan kita sebagai seorang remaja sangat mengalami hal gitu. Karena apa? Karena perubahan pola tidur itu bisa insomnia, bisa dia mungkin yang awalnya tidurnya cepat dari jam 9 nih tidur, tapi tiba-tiba dia jadi tidurnya tuh jam 2 malam, jam 3 malam. Nah, itu tuh merupakan gejala mental yang tidak sehat loh. Terus bisa dia yang awalnya tidur cuma 8 jam per hari, tapi tiba-tiba dia lebih dari 8 jam. Jam 9 tidur, baru bangun jam 9 pagi lagi. Kan itu juga merupakan gejala mental yang tidak sehat gitu. Terus yang terakhir ada menjadi pribadi yang kemudian gitu. Kemudian tuh kayak perubahan apa ya? Perubahan emosi kita gitu, kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba gitu. Lanjut. Nah, faktor resiko kesehatan mental. Faktor resiko kesehatan mental itu apa aja sih? Yang pertama itu ada profesi yang dapat memicu stres. Kalau profesi ditanya profesi apa ya yang dapat memicu stres itu, misal seperti dokter, menurut saya, kalau saya pribadi gitu, profesi yang dapat memicu stres itu, kenapa saya memilih dokter? Karena mereka tuh melihat secara langsung gitu pasien-pasien yang mengalami kesakitan, dan mereka juga melihat hal-hal yang harusnya tidak diinginkan gitu. Walaupun mereka sudah sumpah janji segala macam, tetapi pasti itu tuh membuat mereka stres gitu. Yang kedua ada perempuan setelah melahirkan. Kalau kita sebutnya sebagai baby blues segala macam. Yang ketiga itu ada menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau juga alkohol. Yang keempat itu mengalami kegagalan hidup. Wah, kalau ini yang kegagalan hidup sih pasti semua orang pernah merasakan ya. Kalau kita tuh kayak,
aduh kita kok nggak ngerasa gak worth it gitu ya buat orang, kita ngerasa hidup kita kok gini-gini aja gitu, kita ngerasa hidup kita kok ngestak gitu di itu aja. Padahal pada nyatanya semua orang itu pernah gagal, semua orang itu pernah merasakan berada di titik terbawah, dan semua orang itu pernah merasakan, kalau kasarnya apa ya, pernah merasakan ingin mengakhiri hidup lah. Pasti pernah kayak gitu. Mungkin sepintas atau dua pintas kalian pasti pernah gitu. Tetapi dapat diketahui juga ya bahwa kalian itu sangat-sangat layak gitu untuk semua orang. Kalian hidup di dunia itu benar-benar untuk apa ya? Untuk bersosialisasi dan menyempurnakan satu sama lain gitu. Yang kelima, ada memiliki masalah di masa kanak-kanak. Yang keempat, yang terakhir ada memiliki riwayat penyakit mental. Biasanya memiliki riwayat penyakit mental ini bisa dari turun-temurun dari keluarganya, ataupun dia mempunyai apa ya, trauma-trauma gitu. Lanjut. Terus cara kita mencegah gitu terjadinya kesehatan mental itu apa ya? Yang pertama yaitu memelihara pikiran yang positif. Tentu sekali kalau masalah ini pikiran yang positif itu sangat-sangat dibutuhkan gitu bagi semua orang gitu. Apalagi kita sebagai seorang remaja itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena kalau misalnya pikiran kita negatif terus, kita overthinking terus setiap saat gitu, itu tuh ngebuat diri kita males untuk ngapa-ngapain, kita mau gerak ke sana ini juga kita males gitu. Biasanya pikiran-pikiran positif ini pastinya datang karena hal-hal yang kita lalui itu nggak pernah terjadi gitu, atau nggak sesuai sama ekspektasi kita. Terus yang kedua itu ada menjaga pola tidur dan istirahat dengan baik. Orang-orang berpikir kalau mereka tidur cuma 1 atau 2 jam per harinya, mereka udah istirahat gitu, udah istirahat dengan betul. Padahal dengan kayak gitu tuh itu merusak mental kita gitu sebagai seorang individu tuh. Karena kita tuh kayak merasa diri kitanya jadi capek fisik, capek pikiran, dan juga capek batin kita tuh capek gitu. Terus yang ketiga itu mendapat bantuan profesional jika memerlukan. Kalau untuk masalah seperti ini, mungkin lebih tepatnya ketika kita sudah merasa, apa ya, ketika kita sudah merasa kita butuh nih, kita butuh seseorang yang bisa apa ya, menenangkan diri kita gitu. Kita butuh bantuan profesional, barulah kita pergi ke dokter psikolog, psikiater, dan lain hal. Yang terakhir itu adalah memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Kalau untuk ini mungkin lebih ke pribadi masing-masing ya. Karena menurut saya kita nih misal nanya ke teman, ini aku punya masalah ini, aku harus ngapain ya? Teman itu ngasih saran ke kita. Tapi saran itu nggak akan dilakuin sama kita, malah kita tampung aja. Itu tuh apa ya? Jadi balik lagi ke diri kita gitu. Kita yang bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu nantinya. Karena sejauh apapun kamu mencari jawaban ke lingkungan sekitar kamu, ke teman-teman kamu, ke sahabat kamu, ke keluarga kamu, pastinya kamu sendiri yang akan mendapatkan jawabannya gitu. Lanjut. Terus gangguan yang berkaitan dengan kesehatan mental itu apa aja sih? Yang pertama itu ada OCD, atau tadi OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder. Yang kedua itu ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Yang ketiga itu ada ADHD. Yang keempat itu ada depresi. Yang kelima itu ada agorapobia. Yang keenam itu ada BAD. Yang ke-7 itu ada bipolar, yang ke-8 itu ada night terror, yang ke-9 itu ada psikosis, yang ke-10 ada skizofrenia, dan yang terakhir ke-11 itu ada BPD, yang terakhir itu ada insomnia. Lanjut.
Oke. Terus ada nih yang dinamakan inner child. Inner child ini adalah salah satu yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Tentunya hal ini akan langsung dibahas oleh Kak Teofani ya, selaku narasumber utama kita gitu. Terima kasih semuanya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun kalimat dan mungkin saya kecepatan untuk penjelasannya. Terima kasih kepada Saudari Vero. Oke, terima kasih Aisyah atas penyampaiannya. Selanjutnya kita simak materi dari pembicara kedua atau pembicara utama kita. Yang terhormat, Kak Teofani, kami persilahkan. Ya, oke. Suara saya sudah dengar? Kedengar, Kak? Oke. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk hari ini gitu ya. Jadi di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Teofani dan saya sebagai psikolog dan khususnya di psikolog klinis anak dan remaja gitu ya. Jadi di sini saya akan bahas tentang inner child. Oke. Inner child, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya tentang inner child atau ada juga yang belum tahu gitu ya. Tadi sebelumnya sudah dibahas sama Aisyah tentang kesehatan mental ya. Bagi teman-teman mungkin sudah juga mendengar gitu ya tentang kesehatan mental ini atau mental health ini. Memang kalau dulu ya gitu ya kita lebih sering mendengarnya atau lebih fokusnya kepada kesehatan secara fisik gitu ya. Kalau sakit kita ke dokter gitu ya, atau nanti kita beli obat-obat buat vitamin dan untuk mencegah sakitnya. Itu dulu itu kita memang kita fokusnya ke kesehatan fisik. Semakin modern, semakin berjalannya waktu, kita semakin sadar nih, ternyata nggak cuma kesehatan fisik doang nih yang perlu diperhatikan, ya, tapi juga perlu kesehatan mental. Nah, di slide terakhir yang tadi Aisyah utarakan itu salah satu pengaruh ya yang dapat mempengaruhi kesehatan mental itu inner child. Ya, di sini boleh next. Di sini saya akan bahas beberapa hal tentang inner child, gitu ya. Yang pertama tentang apa itu inner child, ya. Kemudian saya juga akan bahas tentang 7 inner child archetypes. Archetypes itu semacam bentuk, ya, bentuk-bentuk inner child. Kemudian ada inner child yang terluka, gitu ya. Di sini saya akan bahas contoh-contoh inner child yang terluka. Nanti teman-teman bisa ngelihat saya ada nggak ya di salah satu contoh-contoh tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir healing inner child. Ini gimana sih caranya supaya kita bisa mendekati lagi, kita bisa menyembuhkan lagi inner child ya. Untuk healing inner child ini sendiri memang dibutuhkan waktu gitu ya. Saya tidak bisa kasih tahu pasti sembuh, pasti ini belum tentu gitu ya. Tapi jangan khawatir karena nanti akan ada step by step-nya gitu ya, atau mungkin kalau buat teman-teman yang ngerasa sudah kewalahan dengan inner child-nya, saya sarankan lebih baik ke yang profesional, ke ahlinya atau psikolog gitu. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama tentang inner child. Boleh di next? Oke. Next lagi? Boleh? Oke. Seperti yang kita tahu, manusia lahir gitu ya dari kecil, dari bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian tumbuh juga jadi dewasa, remaja dulu baru dewasa, dan terakhir lansia, gitu ya. Jadi di sini ada perkembangan-perkembangan yang harus dilewati oleh setiap orang. Di setiap perkembangan tersebut itu ada pengalaman tertentu gitu ya yang tiap orang akan rasakan berbeda-beda. Dan itu akan dimaknai secara berbeda-beda juga sama setiap orang, gitu ya. Nah, misalnya ada anak kecil yang pada saat nangis gitu ya, lagi nangis terus sama orang tuanya dimarahin, malah nggak boleh nangis misalnya. Nah, bisa jadi setelah itu pada saat kejadian berikutnya, pada saat dia mau nangis, dia akan menahan tangisannya dan itu akan terbawa sampai dewasa. Dia jadi punya persepsi, dia punya pemikiran,
wah kalau gitu saya nggak boleh nangis ini mah gitu. Jadi lebih baik saya pendam tangisannya, saya pendam emosinya seperti itu. Jadi memang di setiap tahapan perkembangan itu pasti akan ada pengalaman dan pengalaman itu akan disimpan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang inner child-nya. Inner child archetype ya. Jadi sebenarnya inner child ini ditemukan atau diungkapkan pertama kali oleh Carl Jung. Jadi Jung ini merupakan salah satu tokoh psikologi yang cukup terkenal gitu ya. Kalau teman-teman cari di Google itu banyak tentang Jung. Nah, dia juga mengungkapkan juga inner child archetype. Inner child archetype itu apa? Itu adalah kepribadian di alam bawah sadar yang berisi pengalaman dan pembelajaran seseorang di awal-awal tahun kehidupan. Ya, kalau bahasa sederhananya seperti ini. Inner child itu adalah sifat atau jiwa kekanak-kanakan di dalam diri orang dewasa, gitu. Jadi pada saat anak-anak mereka punya pengalaman ya, teman-teman di sini punya masa melewati masa kanak-kanaknya, punya pengalamannya masing-masing, kemudian itu di persepsi gitu ya, disadari, kemudian akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Nah, dari situ akan terbawa tuh sampai ke dewasa. Inner child ini penting, kenapa? Karena ini akan mempengaruhi bagaimana teman-teman cara bertindaknya, gimana berpikirnya, gimana merasakan sesuatu, gitu ya. Bahkan sampai bagaimana berelasi nanti dengan lingkungan, entah teman, entah dosen, entah sama pasangan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di sini memang inner child sesuatu yang penting untuk dibahas, gitu ya. Oke, kemudian apakah setiap orang punya inner child? Iya, betul. Setiap orang punya inner child, gitu ya. Tapi lihat nih, inner child juga sebenarnya ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif, gitu ya. Seorang anak yang lahir itu pasti punya sifat-sifat yang positif. Itu pasti punya sifat-sifat yang positif. Sifatnya seperti apa? Itu bebas, polos, gitu ya. Terus kreatif, terus punya keingintahuan yang tinggi, optimis dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat positif itu ada di dalam diri seorang anak. Tapi, gitu ya, pada saat seorang anak itu mengalami suatu kejadian, mengalami pengalaman, kemudian direspon oleh lingkungan, oleh orang tua dan lain sebagainya, bisa jadi nih inner child-nya jadi negatif gitu. Kayak tadi, misalnya dia mau nangis, sebenarnya nggak apa-apa ya, nangis nggak apa-apa waktu anak kecil. Tapi setelah sama orang tuanya nggak boleh nangis, nah dari yang positif akhirnya jadi negatif. Nah sama, di kita sebagai orang dewasa, kita bisa lihat inner child yang kita punya tuh lebih banyak positif atau negatif. Gitu. Kalau lebih banyak negatif, berarti positifnya ketutup nih. Walaupun ada ya, pada setiap diri kalian pasti ada inner child yang positif. Gitu. Jadi nanti teman-teman nanti bisa lihat nih inner child masing-masingnya itu banyak yang positif atau negatif. Nah, selanjutnya, kemudian inner child ini sendiri dipengaruhi oleh attachment, pola asuh, respon dari lingkungan, reaksi dari dalam diri, dan lainnya. Ini sebenarnya banyak, dipengaruhinya banyak. Cuma saya sebutkan beberapa hal aja, gitu ya. Dan saya sekarang juga saya akan bahas dua di antaranya, yaitu pola asuh sama attachment. Oke, boleh di next? Oke, saya akan bahas pertama kali tentang pola asuh dulu ya. Nah, pola asuh itu apa? Pola asuh adalah cara caregiver mengasuh atau mendidik anak. Ya, saya di sini tidak sebutkan orang tua, tapi saya sebutnya caregiver. Kenapa? Karena belum tentu orang tua sendiri yang mengasuh anak. Misalnya ketika orang tua sedang sibuk, dua-duanya kerja gitu ya, mereka bisa menitipkan anaknya nih ke orang lain, misalnya ke keluarga besar mereka, entah kakeknya, neneknya, tantenya, atau misalnya dititipkan juga misalnya ke mbaknya gitu ya, ke mbaknya, dan lain sebagainya. Dan itu semua nanti saya akan sebut sebagai caregiver, atau yang benar-benar mengasuh si anak gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat sebenarnya pola asuh apa sih yang diterapkan oleh orang tua teman-teman ya ke teman-teman. Nah, nanti akibatnya atau dampaknya tuh ke dewasa tuh seperti apa. Ya,
Saya akan bahas dari yang pertama, ada pola asuh yang otoriter. Nah, di sini biasanya pola asuh ini orang tua memberikan aturan yang sangat jelas, ya, dan aturan tersebut akan dibarengin ditambah dengan hukuman kalau anaknya tidak mengikuti aturan tersebut, ya. Jadi orang tua atau caregiver-nya tidak memperdulikan pendapat anaknya. Yang penting saya kasih aturan, kamu harus ikutin. Kalau kamu tidak ikutin, nanti saya hukum. Intinya seperti itu. Kaku dan tegas yang pasti. Ya. Kemudian yang kedua, pola asuhnya ada demokratis atau autoritatif. Di sini orang tua atau caregiver memberikan batasan, dikasih juga aturan, tapi juga dikasihkan penjelasannya. Kenapa dikasih aturan seperti ini? Kenapa kamu harus seperti ini? Gitu. Selain itu juga dikasihkan dukungan secara emosional. Jadi misalnya ketika anaknya nangis, bukannya dimarahin. Kalau otoriter mungkin dimarahin. Nggak boleh nangis, suruh berhenti. Nah, kalau demokratis, dibantu mengenal emosinya. Oh, kamu sedang nangis ya, kamu lagi kesel ya. Kenapa lagi kesel? Nah, itu diajak. Jadi si anak tuh belajar mengenal emosi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang orang tua yang cuek, ya, atau neglectful. Nah, di sini orang tua ini tidak terlibat dengan anak. Yang penting saya sudah menyekolahkan anaknya, yang penting saya sudah kasih kebutuhannya sehari-hari, entah makan, entah pakaian, gitu ya. Saya udah kasih nih, kamu udah aja berkembang sendiri, kamu main aja sana sendiri, gitu. Nah, ini yang tidak terlibat dengan anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir ada indulgent atau permisif. Di sini orang tua mengikuti seluruh kemauan anak, bisa positif, bisa negatif. Misalnya, minta es krim misalnya, tapi anaknya padahal lagi sakit. Kalau orang tua yang permisif, pasti akan dikasih. Gitu. Ya udah dikit aja lah ya. Pasti orang tua ada pertimbangan, ya udah dikit aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Daripada anaknya marah-marah, daripada anaknya nangis. Itu permisif. Ya. Kalau teman-teman ditanya, mana sih pola asuh yang paling bagus? Nggak ada. Jawabannya nggak ada yang paling bagus. Kenapa? Karena bergantung terhadap prinsip setiap orang tua. Jadi orang tua bisa pilih yang mana. Dan yang pasti, setiap pola asuh akan mempengaruhi ke kepribadian anaknya. Gitu. Oke, boleh. Kemudian sekarang saya akan bahas tentang attachment. Ya, attachment itu apa? Kecenderungan seseorang untuk membuat ikatan afektif yang kuat. Jadi gini, attachment itu sebenarnya muncul pada saat anak-anak. Ya, bagaimana kedekatan anak-anak dengan orang tua. Ya, nah, attachment pada saat anak akan sangat mempengaruhi attachment pada saat dewasa, terutama sesudah dalam berrelasi. Misalnya dengan pasangan, itu kelihatan banget, ya. Nah, kemudian cara melihat attachment itu seperti apa? Nah, cara melihatnya ketika ada anak, ya, seorang anak yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa, dia akan bergantung nih dengan caregiver-nya atau orang tuanya. Nah, pada saat bergantung, kita lihat ketika caregiver-nya pergi dari anaknya, gitu ya, membiarkan anaknya sendiri, kita lihat reaksi anaknya itu seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama, ada contohnya. Yang pertama, secure attachment. Secure attachment itu seperti apa? Ketika ditinggal oleh orang tuanya, gitu ya, ketika ditinggal, anaknya ngerasa udah nyaman aja, nggak apa-apa. Saya yakin caregiver saya akan balik. Oh, saya yakin orang tua saya akan balik. Jadi ya, ya udah biarin aja, saya bisa sendiri kok. Gitu. Teman-teman mungkin punya keponakan atau sepupu atau adik masih kecil gitu, teman-teman bisa lihat pada saat masuk ke sekolah, baru masuk sekolah TK atau misalnya playgroup, anak dengan secure attachment itu bisa langsung ditinggal. Pada saat masuk ke sekolah, dadah mama, dadah papa, udah aja pergi. Bisa langsung ditinggal tanpa ada drama dulu, nangis dan lain sebagainya, enggak. Jadi mereka bisa langsung masuk. Nah, yang kedua, attachment ada yang namanya anxious atau resistant attachment. Itu tuh apa? Anak tuh stres kalau ditinggal sama orang tua atau caregiver-nya. Nah,
Misalnya dari stres itu nanti akan berpengaruh ke perilakunya. Jadi nangis, jadi marah-marah, takut nih. Mereka takut kalau orang tua sebenarnya atau caregiver-nya balik lagi nggak ya? Atau saya ditinggal ya sama caregiver-nya? Tapi kan saya nggak bisa apa-apa. Kenapa mereka meninggalkan saya? Nah, itu muncul stres-stres. Nah, ini biasanya nanti kepada saat dewasa, jadi orangnya jadi pencemas gitu. Nah, setelah itu ada yang ketiga, avoidant attachment. Avoidant attachment itu terjadi ketika orang tuanya pergi, terus anaknya ya biarin aja, nggak ngerasa apa-apa, nggak peduli gitu ya. Dengan yang pertama, yang secure. Secure tuh dia yakin kalau orang tuanya akan balik lagi dan dia merasa nyaman dengan itu. Avoidant sama sekali nggak peduli, mau orang tuanya caregiver-nya balik atau nggak balik lagi, ya dia nggak peduli gitu. Nah, yang terakhir ada disorganized. Ya, di sini biasanya terjadi pada keluarga atau orang tua yang melakukan kekerasan, terus ya, terus nanti itu bingung, ini orang tua sebenarnya sayang atau enggak sih, gitu. Sayangnya ada ke juga ya. Nah, nanti jadi berdua lain sebagainya gitu. Nah, tadi dan attachment sangat-sangat mempengaruhi yang namanya inner child. Oke, next tentang bentuk dari inner child. Di sini juga teman-teman bisa lihat seperti apa ya. Oke. Oke, di sini ada, saya bahas dulu yang 4 pertama ya. Yang pertama ada the caretaker. Dia tuh inner child atau seorang dewasa yang punya inner child itu mendapatkan identitas diri dari membantu orang lain. Tidak peduli dengan kebutuhannya sendiri, muncul dari kebergantungan. Jadi pada saat dia secara orang dewasa, dia tuh bergantung sangat-sangat kepada orang lain, gitu ya. Jadi dia merasa saya akan dicintai kalau saya membantu orang lain. Orang lain nggak akan memberikan kasih sayang atau cintanya begitu aja, enggak. Dia yakin nih kalau saya bantu, oke, dia akan kasih saya harga diri saya dapat harga diri saya, gitu. Ya. Terus yang kedua ada the achiever. Achiever tuh mereka merasa dihargai, mereka mendapatkan identitas kalau sudah sukses atau mendapatkan pencapaian tertentu. Misalnya, mungkin di sini teman-teman punya atau punya teman atau kenalan lain yang selalu berusaha mencapai yang satu. Selalu harus hasilnya apapun. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Mungkin salah satunya mereka akan mendapatkan pujian kalau misalnya ranking 1 atau misalnya suatu hal. Nah, jadi mereka tuh yakin akan dihargai nih. Kalau saya nggak sukses, saya nggak akan dihargai. Nah, itu salah satu dari bentuk inner child. Ya, kemudian yang ketiga itu ada underachiever. Nah, kebalikan sama yang tadi. Kalau yang tadi selalu berusaha untuk mencapai ranking 1 yang pertama. Kalau yang ini mereka takut malu jika gagal. Kemungkinan pada saat anak-anaknya mereka selalu dikritik oleh orang lain. Misalnya dapat nilai 8 atau dapat nilai 9 sama orang tuanya, kok cuma dapat segini? Kenapa nggak dapat 10? Dan lain sebagainya gitu ya. Itu contohnya. Nah, karena mereka selalu dikritik terus-menerus, akhirnya ngapain saya ini coba? Lebih baik saya tidak mencoba dan tidak dikritik gitu. Ada kesempatan, tapi nah, ini salah satu inner child yang ada di dalam banyak orang. Oke, inner child bentuk lain ya ada atau protector. Lain orang
itu akan main. Jadi sebenarnya ini ya, mereka tahu sesuatu saya main. Misalnya sama saya bisa nih, saya mampu menyelesaikan. Kalau saya bisa temannya, berarti saya akan dihargai, saya dapat identitas diri. Nah, seperti ya, kadang-kadang untuk yang caretaker sama rescuer ini, mereka melakukan ini tanpa melihat kebutuhannya sendiri. Yang penting prioritasnya adalah orang lain daripada diri sendiri. Gitu. Oke, 3 terakhir saya akan bahas. Yang kelima, the life of the party. Orang yang selalu senang, yang selalu kelihatan senang, cheerful, kemudian tidak mau menunjukkan tentang kelemahannya, kerawahannya, gitu ya. Pokoknya harus positif di depan banyak orang. Saya nggak boleh sedih di depan orang. Nah, satunya archetype-nya yang the life of the party, gitu ya. Kemudian ada juga yang the yes person. Nah, di sini mungkin teman-teman punya kenalan yang banyak ya, the yes person ya. Saya di lingkungan saya juga kadang-kadang banyak yang the yes person apa? Jadi mereka itu selalu mengatakan ya pada setiap orang gitu. Misalnya, padahal dirinya sendiri sedang sibuk nih, saya punya banyak tugas, saya punya banyak kerjaan. Tapi ketika orang lain meminta tolong kepada saya akan berkata ya, boleh. Sini saya bantu. Oke. Walaupun tidak melihat kebutuhan kita masing-masing. Padahal tugas kita belum selesai, padahal lagi gitu. Yang penting saya akan mengorbankan diri saya yang lain, gitu ya. Di sini sebutnya selfless, jadi tidak melihat atau tidak memprioritaskan diri sendiri. Oke, untuk yang terakhir bentuknya ada the hero worshipper, ya. Jadi ini pada saat kecilnya mereka punya caregiver yang dianggapnya sebagai seseorang yang hebat, superhuman, tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi dia harus bergantung dengan orang tersebut. Akhirnya pada saat dewasa, dia menjadi follower. Dia akan mengikuti yang tersebut. Gitu. Karena dia merasa tidak bisa apa-apa kalau sendiri. Dia akan merasa berharga kalau dia bisa mengikuti orang lain. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, di sini saya akan bahas tanda-tanda lain gitu ya dari inner child yang terluka. Di sini juga teman-teman nanti bisa lihat apakah inner child-nya masuk yang mana nih, ada nggak di sini? Ya, oke. Yang pertama kebergantungan. Contoh sikapnya gitu ya. Ketika seorang dewasa punya inner child yang terluka, contohnya itu ketakutan kalau ditinggal oleh pasangan. Jadi dia berpura-pura baik kepada pasangan. Apapun yang pasangan minta, apapun yang pasangan mau, pasti dikasih. Nah, kebergantungan itu sebenarnya boleh, sebenarnya bagus, dependent ya, dependent. Tapi yang tidak boleh adalah dependent yang terlalu besar. Ya. Kita perlu orang untuk membantu yang apa-apa, tapi kalau sudah terlalu besar sampai sangat-sangat kebergantungan, nah itu mungkin kalian sedang terluka, gitu ya. Oke, kedua ada offenser. Nah, sebagian besar orang dewasa dengan inner child yang terluka, mungkin teman-teman pernah dengar Perang Dunia, kemudian tentang Hitler, ya, yang membunuh ratusan jutaan orang, gitu ya. Nah, ini awalnya karena Hitler ini pada saat kecil itu berada dalam keluarga yang mengutamakan kekerasan. Jadi pada saat kecil memang sering dipukul, sering dihukum oleh orang tuanya, sehingga pada saat dewasa pun
dia menggunakan hal ini gitu ya, kekerasan ini ya. Nah, asalnya dari mana? Asalnya ketika waktu kecil tuanya memanjakan, itu bisa jadi memunculkan kekerasan di saat dewasa ya. Pada saat orang tua memanjakan, dia akan memberikan segala sesuatu gitu ya. Apapun yang apapun yang diminta selalu dikasih. Nah, pada saat itu anak belajar, wah berarti saya punya kekuatan, saya punya power. Berarti saya bisa menyuruh orang lain. Saya bisa melakukan kekerasan kepada orang lain, gitu ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan pola asuh yang tadi saya bahas di depan, ya. Nah, selain orang tua yang memanjakan, bisa juga waktu kecilnya orang tua melakukan kekerasan atau caregiver yang melakukan kekerasan. Yang tadi Hitler, gitu ya. Jadi sesuatu yang terlalu baik, orang tua yang terlalu baik, terlalu ngasih, atau yang terlalu keras, yang sangat keras, sebenarnya juga kurang bagus gitu ya. Oke. Selanjutnya, kemungkinan lain dari yang bentuk dari inner child yang terluka itu ada trust issues. Ya, pada saat seseorang lahir, gitu ya, pada saat masih bayi itu dasar yang harus dikembangkan itu adalah trust, basic trust, kepercayaan. Ya, kita bayangkan seorang bayi gitu ya, yang nggak bisa apa-apa, yang dia nggak bisa makan sendiri, yang pasti harus disuapi, dia nggak bisa ke toilet sendiri, gitu ya. Orang tua harus mengganti pampers-nya dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak bisa dimenuhin sama dirinya sendiri. Dia harus bergantung dengan orang lain, gitu ya. Nah, ketika orang lain, orang tua atau caregiver-nya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka bayi tersebut akan memunculkan yang namanya trust atau percaya dengan orang lain. Tapi kalau orang tua atau caregiver tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka akan munculnya distrust. Ya, dan ini akan sangat berkaitan pada saat dewasa, akan berkaitan dengan trust issues-nya. Contohnya, misalnya, mungkin teman-teman tahu ada orang-orang yang tidak percaya kepada orang lain. Misalnya, saat kerja kelompok, ada orang yang misalnya, ya udah sama saya aja semua. Saya nggak yakin teman saya bisa mengerjakannya. Saya nggak yakin teman saya ngerti apa yang harus dikerjakan. Ya udah sini sama saya. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Atau contoh yang lain yang kelihatan, misalnya dengan pasangan. Dia selalu mempertanyakan, nggak percaya dengan pasangannya. Bisa jadi akhirnya ke obsesi. Kamu lagi di mana? Kamu lagi sama siapa? Gitu ya. Dipertanyakan terus nih. Nah, itu bisa salah satu tanda bahwa inner child dia tuh sebenarnya sedang terluka karena berasalnya dari trust issues, gitu ya. Oke, lanjut. Ada acting out dan acting in. Di sini ketika saat anak kecil sedang emosi gitu ya, tapi sama dia dipendam karena penolakan dari orang lain, itu bisa menjadi distress atau trauma. Ya, itu menjadi emosi yang negatif. Nah, akibatnya karena dipendam, nah ini bisa menghasilkan, akan mengarahkan ke kekerasan ke orang lain atau ke diri sendiri, gitu ya. Kalau kekerasan orang lain jelas, misalnya pukul seperti itu, atau berkata kasar, itu juga bisa jadi kekerasan orang lain. Kalau ke diri sendiri, lebih kepada menyakiti diri sendiri. Atau bisa jadi munculnya ke fisik, kayak cemas, kayak panik, sakit kepala, sakit perut misalnya, badan pegel-pegel, stres. Nah, itu bisa jadi ke fisik. Ya, bisa jadi berarti kalau sakit perut atau cemas dan itu bisa jadi karena inner child-nya kalian lagi terluka, gitu ya. Oke, boleh next. Oke. Kemudian ada intimacy dysfunction. Nah, di sini ini hampir sama yang sebelumnya, gitu ya, sama yang pertama. Cuman yang di sini lebih jelasnya pada saat menjalin relasi dengan pasangan. Misalnya, ketika ada masalah dengan pasangan, bukannya berbicara, bukannya ngobrol gitu ya, cari
penyelesaiannya, tapi dia lebih baik menarik diri atau misalnya mengisolasi diri. Nah, itu kalau udah ada tanda-tanda gitu berarti ada sesuatu nih dengan inner child-nya gitu ya. Atau sangatnya tadi mengikuti kemauan pasangan, apapun akan diberikan. Oke, terus selanjutnya ada non-decisive behavior ya. Contoh-contoh nih seperti malas, menunda, terus kurang dapat menahan kontrol atau impulsif, itu juga salah satu tanda inner child-nya terluka gitu ya. Contohnya kenapa? Kenapa jadi misalnya tidak dapat menahan kontrol, inner child terluka? Mungkin pada saat kecil semua diberikan gitu ya. Jadi dia tidak bisa menahan kapan dia harus mengontrol, bisa mendapatkan apa yang diinginkan, atau kapan dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, gitu ya. Ini kontrol itu sangat-sangat berpengaruh pada saat pola asuh pada saat kecil, gitu ya. Kemudian tanda lainnya adiktif atau compulsive behavior, gitu ya. Di sini ada 2 contohnya, adiksi terhadap aktivitas, workaholic misalnya, atau shopping, terus siapa yang suka shopping terus gitu ya, atau judi. Nah, itu juga bisa jadi tanda-tanda bahwa inner child-nya sedang terluka. Atau obsesi nih, kalau adiksinya kognitif. Tadi mungkin di Aisyah sudah sempat sebutkan tentang OCD ya, obsessive compulsive behavior. Nah, itu yang sudah parah gitu ya. Kalau cuma obsesi awal-awal doang, ya memang inner child-nya terluka. Tapi kalau udah OCD, udah pasti sebagian besarnya inner child-nya terluka. Ya. Kemudian tanda lainnya ada emptiness. Misalnya kalian merasakan depresi atau apatis, gitu ya, tidak peduli dengan orang lain. Bisa jadi nih inner child-nya terluka. Ya, boleh next. Oke, kemudian saya akan bahas bagaimana nih cara healing dari inner child. Ya. Nah, di sini yang akan saya bahas cara-cara atau step by step untuk menghadapi inner child yang terluka, tapi dalam kondisinya inner child terlukanya tidak terlalu besar, gitu ya. Kalau sudah jadi trauma atau sudah sangat mengganggu inner child-nya, maka saya sarankan silahkan konseling dengan ahlinya, dengan psikolog. Ya, kalau masih ngerasa saya masih bisa menghadapi, saya masih bisa beraktivitas normal, berarti ini bisa dipakai. Ya, ini langkah-langkahnya. Oke, yang pertama ada sadari. Ya, sadari kalau kalian punya inner child-nya masing-masing. Entah positif, entah negatif, tapi kalian sadar kalian punya. Ya. Kemudian listening. Listening, dengar inner child. Apa sih yang pengen inner child katakan kepada kita? Apa sih trauma apa sih yang inner child kita punya? Atau mungkin kesakitan atau pengalaman negatif apa yang inner child kita punya? Yang akhirnya berpengaruh sama diri kita masing-masing, gitu ya. Kemudian identify inner child, ya. Nah, di sini setelah mendengarkan segalanya, kita bisa tahu nih, oh dulu tuh kita traumanya karena misalnya kurang perhatian dari orang tua. Nah, kita identify nih, kita cari, utamakan identifikasi mana yang jadi area, jadi inner child kita jadi terluka. Kemudian setelah itu kita talking with inner child. Kita bisa bicara, ya. Mungkin aneh ya buat sebagian besar aneh, tapi sebenarnya bisa dilakukan. Caranya kita dengan inner child-nya. Saya tahu kamu pada saat kecil dibully karena sama teman-teman, membuat kamu sangat terluka, tapi saya sadari itu dan ayo kita jangan terpaku dengan masa lalu, kita sudah dewasa, kita bisa maju, gitu ya. Kita bisa melakukan apa yang waktu kecil tidak bisa. Mungkin dulu seharusnya saya yang ngomong gitu ya, ngomong ke yang ngebully saya,
Tapi karena dulu saya tidak bisa apa-apa, saya hanya diam saja. Tapi sekarang saya bisa kok, saya bisa ngomong, gitu ya. Jadi diajak bicara dengan inner child-nya. Kemudian writing a letter atau kita buat surat, ya. Nah ini gunanya buat apa? Kita bisa balik lagi kita sadari, kemudian kita memahami inner child kita, gitu ya. Nah pada saat nanti mungkin ada suatu kejadian yang membuat kita sedikit trauma, lagi balik lagi gitu ya, inner child-nya terluka dan mempengaruhi lagi, kita bisa baca lagi tuh suratnya. Dan itu bisa menguatkan kita kalau kita tuh sebenarnya bisa kok maju gitu. Dan akhirnya bisa terjadi reconciliation dengan inner child, ya. Oke, yang terakhir contoh caranya ini mindfulness. Mungkin teman-teman tahu atau ada yang tahu gitu ya tentang mindfulness. Mindfulness ini juga cukup lagi booming sekarang gitu ya. Oke, saya akan mungkin tips aja ya, 1-2 tips ya untuk mindfulness ya. Jadi mindfulness itu apa? Mindfulness adalah cara atau cara kita, fokus kita diarahkan kepada masa. Biasanya kalau kesehatan pada masa kini, pada masa sekarang ya. Child-nya akhirnya misalnya cemas gitu ya, terus akan pengaruh kepada fisik. Mindfulness bisa atau misalnya jadi sesak nafas gitu ya. Contohnya misalnya kalau mau presentasi, mungkin teman-teman ada yang takut presentasi gitu ya, ke depan langsung deg-degan gitu ya, terus keringat dingin, langsung cemas, nafas kayak cepat gitu ya, detak jantung meningkat dan lain sebagainya. Nah itu tuh sebenarnya cemas gitu ya. Nah caranya dengan mindfulness itu bisa menurunkan kecemasan sebenarnya. Caranya gimana? Saya akan kasih satu aja ya, satu tips. Itu caranya dengan menarik nafas. Tapi dengan angkanya 478 ya. 478. 4 itu apa? 4 itu adalah 4 detik kalian menarik nafas selama 4 detik ya. Kemudian 7 detik kalian menahan nafas. Setelah itu 8 detik kalian menurunkan atau membuang nafas. Gitu ya. Jadi 4, 7, 8 ya. Untuk kalian yang misalnya punya tarikan nafasnya cepat gitu ya, karena maksudnya pendek-pendek gitu ya tarikan nafasnya, bisa diganti dengan 4, 4, 4. 4 menarik nafas, 4 detik menahan nafas, dan 4 detik membuang nafas. Gitu ya. Gunanya apa? Gunanya pada saat kalian cemas, detak jantung akan meningkat. Gitu ya. Detak jantung meningkat itu akan berpengaruh pada pernafasan. Dengan melakukan hal yang tadi, itu dapat mengurangi detak jantung dan bisa mengembalikan pernafasan secara normal. Ya, kalian bisa coba nanti kalau sedang cemas dan bisa dicoba nanti detak jantungnya dari yang cepat gitu ya, nanti akan berkurang sedikit demi sedikit dan itu akan membuat kalian menjadi rileks. Setelah rileks nanti akan kecemasannya baru berkurang. Gitu. Nah, mindfulness ini cukup banyak dipakai gitu ya untuk hal-hal terutama kecemasan atau pada saat panik misalnya atau masih pada saat ketakutan ya. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa nanti cari di Google aja itu banyak banget tentang mindfulness dan memang mindfulness banyak dipakai untuk dalam bidangnya kesehatan mental seperti itu ya. Oke, boleh next. Ya, paling segitu dulu aja untuk penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, kemudian nomor telepon saya dan email saya bisa dihubungi kalau ada apa-apa. Oke, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, makasih Kak Theo atas pemaparannya. Para peserta dan hadirin yang kami hormati, demikian pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri pada hari ini. Pada materi pertama yang berjudul mental health, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam gangguan mental, yaitu psikotik dan non-psikotik, di mana masing-masing gangguan tersebut memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap satu pribadi individunya. Tetapi, di setiap permasalahan tersebut dapat dicegah dengan beberapa upaya, seperti yang telah disampaikan oleh Aisyah dalam sesi pertamanya. Dan pada materi kedua yang berjudul Inner Child, dapat disimpulkan juga bahwa terdapat 4 bagian, yaitu Inner Child, dan 7 Inner Child Archetypes, Inner Child yang terluka, dan Healing Inner Child. Dan dalam penyampaian materi tadi, kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa kategori dan apa saja yang mempengaruhi inner child ini. Dan banyak juga tanda-tanda yang dapat kita ketahui mengenai inner child ini. Dalam hal ini, kita tidak perlu terlalu khawatir, karena kita bisa membantu inner child ini dengan cara mendengarkan, berbicara, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Baik, kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, atau boleh juga langsung menyalakan mic-nya. Dan kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu. Baik, saya persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk bertanya. Oke, boleh. Jian Maharani. Halo, selamat pagi Kak semuanya. Pagi. Pagi. Suaraku ada nggak? Ada. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Jian Asal Maharani. Aku mau izin bertanya Kak. Ini kan terkait masalah inner child ya. Kebetulan aku lagi ada masalah keluarga gitu. Jadi tuh intinya kayak aku sama kakakku tuh sempat berantem gitu. Nah, inti masalahnya itu sebenarnya sepele. Kayak mungkin tuh kakakku tuh kayak ngerasa iri gitu sama aku. Jadi dia tuh punya entah apa yang dia masalahin ke aku, semua hal tuh kayak dibawa apa ya, jadi kita nggak akur aja gitu, Kak. Itu tuh masuknya ke dalam masalah inner child atau enggak ya, Kak? Oke, mau dibahas sama saya atau Aisyah? Boleh Kak Theo. Kak Theo langsung aja. Oke. Untuk Mas yang bertengkar gitu ya dengan kakaknya? Iya, betul. Oke. Untuk hal ini saya tidak bisa mengatakan gitu ya secara pasti ini karena masalah inner child, gitu ya. Nah, harus dicari dulu nih bahannya, satu. Kedua, apa yang diri kakaknya, siapa yang saya panggil ya? Jian. Oke. Apa yang terjadi dalam dirinya Jian? Kalau Jian kan ngelihatnya kakaknya merasa iri gitu ya. Nah, apakah benar kakaknya merasa iri atau dia ada hal-hal lain nih yang membuat akhirnya bertengkar gitu ya? Nah, mungkin yang bisa dilakukan pertama kali dalam kondisi yang santai gitu ya, jangan dalam emosi, coba ngobrol dengan kakaknya. Ya,
diungkapin aja, ungkapin ketemu dulu, terus ngobrol, saya nggak mau bertengkar, tapi saya pengen tahu kenapa nih kita ada masalah apa dengan saya, intinya seperti itu. Gitu ya. Memang saya memang nggak bisa kasih tahu ini pasti 100% gara-gara inner child yang terluka, enggak, saya belum tahu, gitu ya. Karena saya juga nggak tahu permasalahannya apa. Tapi bisa dengan cara yang tadi saya sebutkan, coba deketin dulu kakaknya, coba diajak ngobrol dulu, permasalahannya sebenarnya apa sih? Nah, dari situ nanti mungkin kelihatan nih, apakah irinya ini memang karena inner child dari kecil, inner child terluka gitu ya, atau ya memang karena hanya sekilas aja gitu. Kalau inner child terluka itu karena ada kejadian pengalaman tidak enak di masa lalu pada saat anak-anak, akhirnya pengaruh ke dewasa. Atau kalau misalnya iri hanya pada saat itu aja, hanya sekilas aja ya berarti sebenarnya bukan inner child, bukan masalah inner child. Iya, iya Kak, aku ngerti. Gitu. Ada lagi mungkin? Kayaknya sih emang dari dulu gitu loh Kak. Karena kan waktu kecil tuh kayak aku kan sebagai adik gitu kan, anak bungsu, jadi kayak apa-apa tuh diduluin gitu kan sama orang tua. Walaupun istilahnya aku nggak minta gitu kan, nggak minta untuk diduluin gitu. Tapi orang tua tuh memang selalu ngeduluin aku istilahnya gitu, dan kakak aku tuh ya memang dari kecil emang udah kayak gitu, apa yang aku milikin, dia selalu kayak, "Kok Ade punya?" gitu, "Kok Kakak enggak?" gitu. Dan sekarang pas udah di usia aku yang 18 tahun, dia 22 tahun, dia masih kayak yang kayak gitu loh, Kak. Walaupun sebenarnya aku nggak ngerasa aku dispesialin gitu. Tapi dia selalu kayak misalnya barang yang dia punya nih, entah itu aku kapan aku minjem misal gitu kan. Terus dia tuh kayak, eee ya gimana aku dong gitu kan, ini kan barang aku, kayak gitu loh, kayak, "Oh ya, oh it's okay," kayak aku kayak padahal itu tuh barang yang dibeliin orang tua gitu. Istilahnya kan kalau dibeliin orang tua ya, ininya buat berdua gitu dong ya. Kalau yang di rumah ya yang dibeliin orang tua itu milik kita berdua gitu, tapi dia tuh kayak, punya rasa dia tuh milikin itu sendiri gitu. Aku nggak tahu aku harus kayak gimana gitu, kayak, ya udah paling aku diam gitu, akhirnya kayak ya udah walaupun aku kayak ngerasa, "Ih apa sih?" gitu, tapi ya udah sebagai adik kayaknya, ya udah deh aku diem deh gitu, ya udah deh aku ngalah gitu. Oke, berarti ini memang sudah dari kecil ya? Oke, kalau begitu memang ada kemungkinan inner child-nya, gara-gara inner child-nya. Gitu. Kalau karena memang dari kecilnya ngerasa sama kamu ngerasa kamu yang dispesialkan sebagai adik gitu, yang paling kecil. Ya. Mungkin kemungkinan besar saya nggak bisa bilang 100% ya, karena di dalam psikologi itu banyak banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi seseorang bersikap gitu ya. Cuman kalau kelihatan dari ceritanya, oke, kemungkinan besar memang ada inner child-nya yang terluka gitu. Dan sebenarnya nggak disadari ya, Oke, bisa jadi nggak disadari makasih Kak. gitu. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, boleh kepada Radwa Azahra buat di-unmute. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, nama saya Radia Marsya Azahra. Izin bertanya mengenai inner child. Saya pernah dapat informasi di internet bahwa seseorang yang oversharing nya cuma A, tapi dia menjelaskan sampai Z. Atau hubungan dengan child. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, oke. Memang salah satu yang mungkin menjadikan faktor bicara terlalu terbuka itu salah satunya mungkin dari inner child-nya. Betul. Ya, balik lagi saya tidak bisa menentukan apakah dia benar 100% karena inner child, karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi sikap, tapi saya bisa pastikan ya itu salah satu yang mempengaruhi dia bersikap seperti itu karena inner child-nya. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kak,
Boleh nggak aku bertanya terkait pertanyaan tadi? Boleh, boleh. Aku takut juga jadinya. Kalau misalnya ini seorang anak gitu ya, anaknya tuh nggak dekat sama orang tuanya, jadi mereka tuh kayak nggak bisa ceritain gitu problem mereka ke orang tuanya. Jadi mereka tuh oversharing ke temennya, gimana itu? Oke. Apakah itu pengaruh juga? Oke. Balik lagi, sebenarnya inner child itu memang akan sangat mempengaruhi pada saat dewasa, gitu ya. Tapi seperti ini, jangan melihat inner child negatif itu sebagai hal yang sangat-sangat negatif, enggak, gitu ya. Mungkin jadinya kayak takut, sekarang jadi takut kok inner child-nya takut terluka atau gimana. Enggak, memang setiap orang ada inner child negatifnya. Ya, jangan takut, nggak apa-apa. Memang setiap orang punya inner child negatifnya. Tapi kita bisa lihatnya dari mana? Dari perilaku saat dewasa. Kalau perilaku tersebut mempengaruhi dan sangat mengganggu diri sendiri dan orang lain, itu yang baru diperhatikan ya, udah red flag gitu ya, red flag, udah tanda-tanda bendera merah gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya inner child yang terluka ini mempengaruhi, tapi kalian masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, tidak mengganggu orang lain, it's okay, nggak apa-apa. Cuman berarti yang harus kalian lakukan, berarti tadi langkah-langkah step by step-nya, gimana cara kita menyembuhkan si inner child-nya. Gitu ya. Bertengkar, kayak tadi bertengkar dengan ini, terus nggak bisa sharing dengan orang tua gitu ya, itu pasti karena memang ada penyebabnya. Mungkin salah satunya inner child. Tapi itu bisa diubah karena balik lagi, setiap orang bisa berperilaku sesuai dengan dirinya, kemauan dirinya, intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan takut inner child-nya terluka, berarti saya nggak sehat mental. Ya nggak gitu juga, sebenarnya nggak gitu juga, gitu loh. Gitu ya. Oke, mungkin cukup atau ada lagi? Ada Kak, ini dari pertanyaan mungkin yang di kolom komentar, boleh aku bacain ya Kak? Boleh. Ya, yang pertama itu Risti, dia tanya jika ada teman yang bercerita kepada dirinya terkait masalah, terus membuat mereka itu tertekan, langkah apa yang harus kita lakukan selain memberikan nasihat? Oke, jadi terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Jadi dalam kondisi ada teman gitu ya punya masalah, kemudian kita selain memberikan nasihat, apalagi nih kita bisa lakukan gitu ya. Oke, biasanya saya akan sarankan ke gitu ya. Kalau lagi orang sedang tertekan, biasanya kalau dikasih nasihat pun ada yang masuk, oke, tapi ada juga yang mental gitu ya, nggak masuk gitu. Tapi gitu kan jadi gimana ya? Jadi nasehatnya juga tidak dapat digunakan gitu. Jadi ketika tanggepin aja ceritanya gitu ya, buat dia sadar. Oh jadi kamu sebenarnya gini ya? Gimana? Terus jadi ditanyain. Menanyakan itu sebenarnya artinya kita mendengarkan. Kita siap, kita ada di sebelah dia untuk mendengarkan dia, permasalahan dia. Ada beberapa orang yang mungkin butuh hanya untuk didengarkan tanpa diberikan nasihat. Tapi ada juga orang yang misalnya sehat juga yang didengarkan. Lihat mana nih yang benar-benar butuh nasihat, yang hanya didengarkan aja, gitu. Mendengarkan itu satu cara yang paling ampuh sih, ya. Cara paling ampuh. Mungkin nanti setelah dia kalau tertekan biasanya akan pengaruh ke emosi ya, ke emosi. Kalau udah emosinya pikiran nggak bener, dikalut, jadi tapi setelah nanti emosinya mereda, nih ajak diskusi lagi mungkin cara penyelesaian masalahnya
Jadi saran saya pertama kali dulu, kalau kelihatannya dia butuh nasihat, baru diberikan nasihat. Oke, cukup jelas? Ini juga Boleh. Siapa? Ini ada pertanyaannya seperti ini. Kita ini punya inner child, dan dia tuh pernah baca bahwa jika kita menjadi orang tua, asuh yang sedang mengakar dalam tubuh kita. Pak Fauji ya. Oke, terima kasih Siva atas pertanyaannya. Apakah kita bisa mengubah pola asuh yang telah diterapkan orang tua kita itu ya? Jawabannya bisa. Bisa, gitu ya. Karena yang merasakan orang tua mengasuh kita seperti apa misalnya, terus kita merasakan kok kayak ini nggak cocok ya